Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6A dengan NIM 2023011305. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas akhir mata kuliah Seminar Manajemen Pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Muhammad Yusuf MPD dengan judul Presentasi Manajemen Peserta Didik di Lembaga Pendidikan Islam. Manajemen peserta didik di lembaga pendidikan Islam, membangun generasi unggul. Presentasi ini membahas konsep, tujuan, fungsi, tahapan, dan rekomendasi praktis dalam lembaga peserta didik di lembaga pendidikan Islam, dengan fokus pada integrasi nilai keislaman, profesionalisme, dan keberlanjutan layanan pendidikan. Baiklah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis untuk merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, serta mengevaluasi seluruh layanan kepada peserta didik sejak penerimaan hingga lulus dari satuan pendidikan. Dalam lembaga pendidikan Islam, pengelolaan peserta didik tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga bertujuan membentuk insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Inti definisinya yaitu ada untuk manajemen peserta didik ini mencakup perencanaan peserta didik, pelaksanaan layanan peserta didik, pembinaan dan pengembangan peserta didik, serta evaluasi seluruh proses pengelolaan peserta didik. Untuk masa keislamannya yaitu ada untuk manajemen peserta didik ini berorientasi pada internalisasi nilai-nilai Islam seperti akhlak mulia, ibadah, tanggung jawab sosial, dan keilmuan. Selanjutnya ada tujuan umum dan khusus. Tujuan umum. Manajemen peserta didik ini bertujuan memastikan seluruh proses pengelolaan peserta didik berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal dalam aspek akademik, emosional, sosial, spiritual, dan keterampilan sejak diterima hingga lulus dari satuan pendidikan. Untuk tujuan khususnya, yang pertama yaitu pengembangan kompetensi. Ini meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan karakter peserta didik. Yang kedua ada penyaluran bakat dan minat, yaitu memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun program pengembangan diri sesuai potensi masing-masing. Yang ketiga ada kesejahteraan peserta didik, yaitu untuk menjamin terpenuhinya layanan kesehatan, gizi, keamanan, serta dukungan psikososial bagi peserta didik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa tujuan pendidikan menjadi landasan dalam penyelenggaraan manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik berperan mendukung pengembangan positif potensi. Fungsi pengelolaan peserta didik. Menurut Rusdiana, pada tahun 2019, manajemen peserta didik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, membina kemampuan sosial, serta menyalurkan bakat dan minat, serta memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Seluruh fungsi tersebut dilaksanakan secara terpadu untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, kondusif, dan mendukung pembentukan karakter Islami. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengembangan individualitas, yaitu untuk mengidentifikasi potensi, kecerdasan, bakat, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik melalui asesmen serta program pembinaan yang tepat. Yang kedua ada pengembangan sosial, yaitu untuk membentuk keterampilan sosial, etika, tanggung jawab, kerjasama, kepemimpinan, dan sikap toleransi berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga ada penyaluran bakat dan minat, yaitu dengan memfasilitasi peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler, layanan bimbingan karir, serta berbagai wadah untuk mengembangkan kreativitas dan prestasi. Dan yang terakhir ada untuk pemenuhan kesejahteraan, menyediakan layanan kesehatan, bimbingan dan konseling, bantuan pendidikan, serta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik. Yang selanjutnya ada tahapan manajemen peserta didik. Di sini kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini menentukan kebutuhan peserta didik, daya tampung, persyaratan penerimaan, serta menyusun program pengelolaan peserta didik. Yang kedua ini penerimaan peserta didik baru. Melaksanakan proses PPDB secara objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga dengan pembinaan, membina disiplin karakter, akhlak, prestasi, serta mengembangkan potensi peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang keempat ada untuk pengembangan, mengembangkan kompetensi akademik, keterampilan, kepemimpinan, serta bakat dan minat peserta didik.
Yang terakhir ada evaluasi, melakukan penilaian terhadap perkembangan peserta didik sebagai dasar perbaikan program dan pengambilan keputusan. Manajemen peserta didik dilaksanakan melalui 5 tahapan yang saling berkesinambungan. Proses dimulai dari perencanaan, dilanjutkan dengan penerimaan peserta didik baru, pembinaan, pengembangan potensi, dan diakhiri dengan evaluasi. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam menyusun perencanaan berikutnya sehingga tercipta siklus manajemen yang berkelanjutan. Kemudian ada tantangan penting dan implikasi. Lembaga pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan peserta didik, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan akses pendidikan, integrasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam, hingga penguatan kolaborasi dengan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan peserta didik secara holistik. Untuk hal itu ada beberapa poin yang bisa kita bahas. Yang pertama mengenai profesionalisme SDM, yaitu meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, sertifikasi, serta pengembangan profesional secara berkelanjutan. Yang kedua ada infrastruktur dan akses, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, pemerataan akses pendidikan, serta pemerataan teknologi untuk mendukung pembelajaran digital atau hibrid. Yang ketiga ada integrasi keilmuan, yaitu untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai Islam dalam kurikulum serta proses pembelajaran tanpa dikotomi. Yang keempat ada untuk ekosistem, membangun kolaborasi yang kuat antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Baiklah, untuk kesimpulan dan rekomendasi praktisnya, kesimpulannya manajemen peserta didik di lembaga pendidikan Islam merupakan proses yang sistematis, berkelanjutan, dan berpusat pada peserta didik. Pengelolaan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter Islami, mengembangkan potensi, serta mewujudkan kesejahteraan peserta didik melalui kolaborasi antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Untuk rekomendasi praktisnya, yang pertama ada perencanaan berbasis data, yaitu memanfaatkan need assessment untuk memetakan kebutuhan, potensi, serta kondisi peserta didik sebagai dasar penyusunan program. Yang kedua ada meningkatkan profesionalisme guru, yaitu mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru melalui pelatihan yang berkelanjutan. Yang ketiga ada kemitraan aktif, yaitu memperkuat kerjasama antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program. Yang keempat ada pada fokus kesejahteraan peserta didik, menyediakan layanan kesehatan, bimbingan konseling, bantuan sosial, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Untuk setiap langkah dalam manajemen peserta didik, hendaknya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan, mengacu pada regulasi yang berlaku, serta tetap berlandaskan nilai-nilai Islam yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.